Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sekali lagi senang bertemu dengan Anda. Jika kita nggak pernah bertemu, perkenalkan, nama saya Rosid. Saya adalah pastor dari Gereja Rock Philadelphia ini. Saudara, selama beberapa minggu terakhir ini kita memulai serial khotbah yang kita beri judul The Church Just Wants Your Money. Apakah benar Tuhan atau gereja hanya menginginkan uang Anda, saudara? Mungkin salah satu persepsi yang tidak tepat di luar sana di komunitas tentang gereja atau tentang Tuhan, bahwa kami hanya menginginkan uang Anda, gereja itu uang melulu, saudara. Tetapi kita berkata di minggu yang pertama, gereja Tuhan tidak menginginkan uang Anda. Yang kami inginkan supaya hidup Anda dan saya tidak dikendalikan oleh uang, supaya uang tidak menjadi tuan dalam hidup kita, supaya hidup saudara dan saya tidak dikendalikan oleh sesuatu yang kita sebut dengan uang, saudara. Nah, jika dalam 2 minggu terakhir ini saudara tidak ada bersama dengan kita, saudara, saya merekomendasikan saudara untuk ke YouTube channel kita. Di sini ada, jadi saudara ke YouTube, saudara tinggal search aja GBI Rock Philadelphia, lalu saudara subscribe. Dan di situ rekaman khotbah kita setiap hari Minggu diupload di sana, saudara. Jadi saya merekomendasikan Anda, jika Anda tidak bersama dengan kita di 2 minggu terakhir, saudara bisa melihat serial khotbah ini bagian pertama dan bagian yang kedua, saudara. Nah, minggu lalu kita berkata bahwa jika kehidupan saudara tidak mau dikejar-kejar atau dihantui dengan rasa takut, apakah saudara akan mempunyai cukup atau tidak, saudara? Kita berkata bahwa Tuhan memberikan sistem, Tuhan memberikan prinsip dalam soal kita untuk mempercayai Tuhan dalam keuangan kita. Oleh sebab itu, mungkin bagi saudara yang sudah lama ada di dalam gereja, atau mungkin saudara yang di luar gereja juga pernah mendengar bahwa ada prinsip yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang 1/10, saudara. Yang kita diskusikan minggu lalu, dengan memberikan persembahan kita yang pertama dan yang terbaik, dengan memberikan persembahan yang pertama dan yang terbaik, ini adalah tanda bagaimana kita mempercayai Tuhan. Ini adalah tanda bagaimana kita mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. By the way, saudara yang di belakang sana bisa mendengar saya dengan baik? Ya, oke. Nah, saudara, saya hanya mau bilang gini, saudara. Di pertengahan minggu kita di live group kita, saudara, hari Rabu dan hari Jumat, saya sangat senang dan saya sangat bangga sekali ketika kita mendiskusikan soal yang kita sebut dengan 1/10. Saya sangat bangga dan saya sangat senang atas how transparent you are. Saudara, semua yang ikut partisipasi dalam diskusi itu begitu transparan. Ada yang berkata, oh ini saya sudah lakukan sejak kecil, jadi saya sudah terbiasa, sudah otomatis. Ada yang berkata bahwa, oh saya belum bisa terima prinsip ini tentang 1/10. Ada yang berkata bahwa, iya saya tahu soal persembahan, tetapi saya tidak begitu tahu soal 1/10 dan saya belum berpikir ke arah sana, saya belum melakukannya. Oleh sebab itu saya sangat senang sekali dengan diskusi kita, dengan kepercayaan kita semua dengan satu yang lain. Dan ketika Anda berkata saya belum melakukannya, saudara percaya kepada kami bahwa kami tidak akan menghakimi Anda karena Anda belum melakukan 1/10. Sekali lagi, gereja ini adalah gereja bagi orang-orang yang jauh dari sempurna. Jadi be transparent, be who you are, dan perlahan-lahan kita akan mengikuti journey ini, mengikuti perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Jadi saya mengundang kepada setiap Anda semua. Bagi Anda yang belum berpartisipasi dalam live group, silakan datang, dan di dalam live group itu kita berdiskusi, saudara. Bukan satu arah komunikasinya seperti ini, tetapi kita berdiskusi. Oke? Nah, sebelum kita bahas hal yang akan kita fokuskan pada hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu, saudara. Yang pertama, jika Anda bertanya kepada saya, seberapa sering saya berkhotbah atau gereja ini melakukan khotbah tentang pemberian, tentang memberi. Jawaban yang saya mau katakan kepada Anda, kita akan berkhotbah tentang memberi setiap hari Minggu, saudara. Karena saudara dan saya, kita tidak bisa menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi pengikut Yesus yang baik, jika kita tidak memberi, jika kita tidak menyerahkan ego kita, emosi kita, hal-hal yang buruk, bahkan pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak memberikannya kepada Tuhan dan menggantikan pikiran kita dengan pikiran Kristus, kita nggak akan bisa menjadi suami, istri yang baik, atau bahkan jadi pengikut Yesus yang baik. Nah, tapi kalau Anda bertanya kepada saya, seberapa sering kita akan berkhotbah tentang uang,
Maka saya merencanakan untuk melakukan ini at least setahun sekali, saudara. Bukan at least, tapi setahun sekali. Yaitu kita akan melakukan serial khotbah tentang uang. Menurut saya ini sangat penting sebagai orang Kristen, apa perspektif kita, apa sudut pandang kita tentang uang. Dan Yesus dan firman Tuhan, scriptures, mereka membicarakan, mereka sering sekali membahas soal ini. Hal lain yang saya mau bicarakan kepada Anda sebelum kita memulai inti dari khotbah ini, saudara, di luar sana ada beberapa istilah yang mungkin saudara pernah mendengar sebelumnya atau mungkin saudara belum. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar istilah ini? Prosperity Gospel atau Injil Kemakmuran. Anda pernah mendengar? Pernah ya mendengar ya? Prosperity Gospel atau Injil Kemakmuran itu berkata bahwa Anda memberi untuk mendapatkan sesuatu. Prosperity Gospel itu mengajarkan bahwa jika Anda kasih Tuhan $100, Tuhan akan kasih Anda $1.000. Prosperity Gospel atau Injil Kemakmuran mengajarkan jika Anda dan saya miskin, itu tandanya Anda dan saya tidak cukup beriman. Karena kalau Anda dan saya beriman, kita nggak akan miskin. Injil Kemakmuran mengatakan kalau Anda mau sesuatu, katakan saja. Mau rumah besar, katakan aja saya mau rumah besar. Mau mobil mewah, katakan saja mobil mewah, maka Anda akan mendapatkannya. Injil Kemakmuran berkata bahwa Tuhan mau kamu menjadi kaya raya. Dan kalau jika Anda dan saya tidak kaya, jangan-jangan ada dosa tersembunyi sehingga Tuhan tidak memberkati hidup kita. Anda mengerti sejauh ini? Itulah Injil Kemakmuran, saudara. Itu sangat tidak alkitabiah, and hopefully you know it by now, it doesn't work. Gak ada seperti itu, saudara. Mungkin Anda pernah nonton TV dan Anda menyalakan channel Kristen, ya kan? Mungkin ada hamba Tuhan yang berkata, jika engkau menelpon nomor ini dan mengirimkan uang Anda dalam 30 menit ke depan, maka dalam 30 hari hutang-hutang Anda akan lunas. Mungkin Anda pernah mendengar seperti itu, ya kan? Atau mungkin karena Anda memberikan persembahan khusus, saya akan memberikan doa yang khusus juga, saudara. Itulah Injil Kemakmuran, saudara. Itu tidak alkitabiah. Nah, mungkin, and on the other side, di sisi lain, ada sesuatu mungkin yang saudara belum terlalu sering mendengar, yaitu yang disebut dengan poverty gospel, yaitu Injil kemiskinan. Poverty gospel ini berkata bahwa sebagai orang Kristen, kamu harus miskin. Karena somehow if you poor, the name of God is glorified. Kalau Anda miskin, nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak tahu cara berpikir itu, saudara. Injil kemiskinan berkata bahwa memandang harta itu sebagai hal yang tidak baik. Karena Yesus kemana-mana naik onta. Jadi Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita nggak boleh punya mobil yang bagus, saudara. Ya kan? Karena Tuhan kemana-mana pakai sendal, maka Anda dan saya nggak boleh punya baju bagus, nggak boleh punya sepatu bagus, saudara. Nah, mending kalau mereka percaya bahwa semua orang Kristen harus seperti itu. Ada orang-orang yang percaya bahwa, oh itu hanya berlaku untuk pendeta aja katanya. Kalau teman saya bilang, soalnya lu aja yang jadi pendeta katanya. Nah, poverty gospel berkata bahwa Tuhan mau Anda miskin. Mungkin mereka nggak pakai miskin, mungkin mereka pakai kata sederhana lebih ini, saudara. Nah, kedua ajaran itu ada, saudara. Kedua ajaran itu ada di luar. Mungkin mereka tidak pernah berkata bahwa, oh kita percaya dengan ini, kita percaya dengan itu, kita percaya dengan poverty gospel, dan sebagainya. Nah, tapi kenapa alasan saya memulai dengan hal seperti ini? Karena saya hanya ingin memberitahu kepada Anda. Ketika kita membicarakan apa yang akan kita bicarakan nanti, saya nggak mau Anda berpikir bahwa saya ini anti dengan saudara mempunyai hal-hal yang bagus. Oke, jadi makanya saya jelasin dulu itu, Bapak. Sebagai gereja rock, kita tidak percaya dengan kedua gospel itu, saudara. Kedua ajaran itu. Nah, di saat yang bersamaan, saya juga nggak mau dalam apa yang kita bicarakan nanti, saudara pikir, oh ini bagaimana cara kita supaya jadi kaya dengan cepat. Bukan, saudara. Loh, jadi sekarang apa yang kita percayai sebagai gereja? Yang kita percayai is just simply the gospel. Nggak ada yang ditambah-tambahin, saudara. Injil yang kita percayai. Ya kan, kalau saudara mau taruh nama, ya kita boleh taruh nama the gospel of the kingdom of God. Injil kerajaan Allah.
Karena Yesus mengajar di mana-mana dan kemana-mana dia selalu bilang, oh hal kerajaan Allah seperti ini, hal kerajaan Allah seperti ini. Kalau Anda mau kasih nama, saudara. Hal kerajaan Allah dalam soal keuangan, dalam soal harta itu apa sih, saudara? Kita percaya bahwa semua yang jatuh ke tangan kita, semua yang ada di dalam hidup kita, kepunyaan Tuhan. Itu berasal dari Tuhan yang baik, sehingga dia memberikan hal-hal ini kepada kita. Nah, sebagai pengelola, karena Tuhan pemilik kita adalah pengelolanya, Tuhan pemilik kita adalah manajernya. Sebagai pengelola yang baik, kita harus tahu, saudara, bahwa Anda dan saya boleh menikmati berkat Tuhan tanpa Anda harus merasa bersalah. Tapi di saat yang bersamaan, sebagai pengelola yang baik, Anda harus sadar bahwa semua yang masuk, semua yang jatuh ke tangan kita, it's not all for our consumption. Bukan untuk semua dikonsumsi untuk kita, saudara. Tapi kita gunakan untuk menolong orang lain, untuk menginvestasikan hidup kita kepada orang lain. Jadi sebagai hamba yang baik, sebagai pengelola yang baik, itulah tugas kita. Anda boleh menikmatinya tanpa Anda harus merasa bersalah, tapi Anda juga harus sadar bahwa everything that comes your way, semua yang jatuh ke dalam tangan Anda, it's not all for your consumption. It's not all for you. Bukan semua untuk Anda, tetapi semua untuk diberikan atau untuk menolong orang lain. Saudara, untuk sisa waktu kita bersama, kita akan membahas sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan sedikit money management, ada hubungannya dengan pengelolaan uang, saudara, dan yang kayaknya yang lebih cocok. Apa yang kita bahas hari ini itu untuk menjawab kenapa sih kita harus mengelola uang dengan baik. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan, saudara. Sebenarnya konteks dari perumpamaan ini bukanlah soal keuangan. Tetapi konteks dari perumpamaan ini yaitu ketika Yesus berbicara bahwa untuk mengikuti aku, untuk menjadi muridku, ada sesuatu harga yang kamu harus bayar. It's about counting the cost to follow Jesus. Nah, tapi kita akan pinjam perumpamaan ini untuk membahas atau untuk menyentuh soal keuangan tadi, saudara. Inilah perumpamaannya. Dikatakan seperti ini. Jika kamu membangun menara, tentu kamu akan menghitung terlebih dahulu berapa biayanya. Karena kamu mau mengetahui apakah uangmu cukup untuk menyelesaikan menara itu. Kalau Anda mau membangun sesuatu, gedung, rumah, menara, dan sebagainya, hitung dulu, pastikan berapa biayanya dari mulai sampai habis. Pastikan saudara punya cukup untuk menyelesaikan pembangunan itu. Kemudian Yesus melanjutkan, jika itu tidak kamu lakukan, mungkin kamu hanya dapat memulai pembangunan, tetapi tidak dapat menyelesaikan seluruh menara. Lalu orang yang melihatnya akan menertawakannya. Mereka akan berkata, orang ini mulai membangun, tetapi ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jangan lupa menghitung. Jangan lupa merencanakan. It's okay sebagai orang Kristen mempunyai planning, mempunyai calculation, untuk kalkulasi. It's okay, saudara. Malah Yesus menganjurkannya supaya orang-orang jangan menertawakan kita. Iya kan? Mereka berkata tuh, lihat tuh Rosit tuh, mau bangun gedung, setengah jadi, uangnya habis. Terus mau diapain sekarang gedung, bangunan setengah jadi? Ya kan orang-orang akan menertawakan. People gonna make fun of you when you cannot finish what you started. Nah, sekali lagi kalau saya boleh meminjam perumpamaan ini yang kayaknya jelas ya tanpa harus dijelasin panjang lebar lagi. Kalau kita boleh meminjam perumpamaan ini untuk membahas soal keuangan, saudara. Perumpamaan ini sebenarnya mengajarkan kita semua sebagai orang Kristen, sekali lagi, it's okay untuk punya rencana, untuk punya perhitungan, it's okay untuk punya planning and calculation and everything. Terutama dalam mengelola keuangan kita. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena kita, saudara, orang Kristen, kita sering berpikir seperti ini, saudara. Yang penting, iman. Yang penting, iman. Ada mobil bagus, saya nggak punya duit, kita beli aja. Gimana bayarnya bulan depan? Iman, there you go.
Ada rumah bagus, saya nggak punya duit untuk down payment, untuk monthly payment dan sebagainya. Tapi kita ambil aja. Cicilan bulanannya, deh itu. Punya TV gede, bagus, apa kita nggak punya duit, taruh aja dulu di credit card. Gimana kita bayar credit card tiap bulan? Ya kan? I don't think that's called faith. Saya rasa itu bukan yang dimaksud Tuhan dengan iman, saudara. Menurut saya itu unwise. It's just nggak berhikmat, nggak bijaksana dalam kita mengerti soal keuangan kita, dalam kita mengerti soal berapa yang kita sanggup, saudara. Menurut saya itu sangat ceroboh sekali dalam kita mengelola keuangan. Dan mungkin perumpamaan yang baru saja kita lihat, saudara. Dengan cara lain Tuhan berkata, saya memberikan Anda semua pikiran, akal sehat, common sense, brain, untuk supaya kita bisa berpikir dalam membuat keputusan yang bijaksana, saudara. Dan sebagai orang Kristen, it's okay untuk mempunyai perhitungan. Kalau saya ambil langkah ke situ, apa ya resikonya ya? Kalau saya ambil langkah ke situ, kira-kira resikonya apa ya? It's okay untuk melakukan itu, saudara. Bukan karena Anda melakukan, ketika Anda melakukan itu bukanlah tanda bahwa saudara itu kurang beriman. No, that's not the sign that you lack of faith. No. Nah, ada dua istilah lagi yang akan kita belajar bersama-sama dalam sisa waktu kita, saudara. Saya mau Anda tahu dua istilah ini. Yang pertama namanya adalah standar kehidupan. Standar kehidupan. Dan yang kedua namanya kualitas hidup. The standard of living and the quality of life. Nah, saudara, kedua hal ini, saudara bear with me, I'll explain it to you. Saudara sabar, saya akan jelaskan. Kedua hal ini bukanlah hal yang sama, saudara. Bukanlah sesuatu yang sama. Kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Tetapi setiap hari, saudara dan saya, kita diajarkan bahwa kedua hal ini adalah hal yang sama. Setiap hari, iklan, marketing, social media, Facebook mengajarkan kita bahwa ini adalah hal yang sama. Sekali lagi, I'm not against any of it. Saya tidak menentang hal-hal seperti marketing, saya sadar itu perlu. Saya tidak menentang social media, I love social media. Tapi mereka mengajarkan Anda dan saya bahwa kedua hal ini adalah sama. Mereka mengajarkan, jika Anda ingin mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, mereka berkata, naikkan standar kehidupan Anda. Jika Anda mau mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, beli itu. Jika Anda ingin mempunyai kualitas yang lebih baik, ambil itu, beli itu. Mereka berkata, saudara, sekali lagi marketing, Facebook dan sebagainya, berkata, hey, kamu lihat gimana cara standar orang hidup di sekeliling kamu? Lihat tuh setiap orang di sekeliling kamu. Mereka punya ini, mereka punya itu dan sebagainya. Kalau kamu ingin menciptakan kalau kamu ingin kualitas hidup kamu lebih baik, mereka mengajarkan bahwa kamu juga harus mempunyai apa yang orang lain punya, saudara. Nah, oleh sebab itu Anda harus berhati-hati. Kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda, saudara. Jangan sampai kita dibingungkan. Apa sih buktinya bahwa kedua hal ini bukanlah hal yang sama, saudara? Apa sih buktinya dengan menaikkan standar kehidupan kita, belum tentu kualitas hidup kita akan membaik. Saya jamin, saudara, ada banyak sekali, mungkin di sini nggak ada, mungkin di luar sana banyak, saudara. Ada banyak sekali pasangan suami istri pasti yang berkata seperti ini. Wow, saya sudah mempunyai banyak hal dalam hidup saya. Hidup saya sudah berkelimpahan. Tapi kok kualitas pernikahan saya, kualitas hubungan suami istri saya, kualitas hidup saya kok tidak semakin membaik ya? Padahal dulu ketika kita masih sangat sederhana, saya merasa kualitas hubungan kita jauh lebih baik. Ketika kita belum mempunyai banyak, kualitas hubungan kita itu lebih baik. Saya nggak berkata ketika dulu nggak punya apa-apa kualitas hidup kita baik. Enggak, saudara. Nggak punya apa-apa juga sengsara, saudara. Ya kan? Saya jamin, saudara, ada banyak sekali orang tua di luar sana yang berkata bahwa, wow, sekarang keluarga kami sudah berkelimpahan, kami punya apa yang kami mau punyai.
But somehow my family grew apart. Kok kelihatannya anggota keluarga kami semakin lama semakin terpisah, semakin jauh satu dengan yang lain. Iya kan? Ada yang berkata bahwa sekarang semuanya udah bisa cari uang di keluarga saya, kita sudah berkelimpahan, tetapi kualitas kehidupan keluarga saya kok tidak semakin membaik. Anak-anak tidak lagi menghabiskan waktu bersama kami sebagai orang tua, atau mungkin sebaliknya, saudara. Orang tua yang berkata bahwa saya sebenarnya ingin menghabiskan waktu lebih lagi dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Tetapi saya harus bekerja siang dan malam karena saya mempunyai banyak sekali hal yang saya harus bayar. Ya kan? Sekali lagi kita punya banyak hal, tetapi belum tentu kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekali lagi saudara, dengan meningkatkan standar kehidupan Anda, belum tentu kualitas hidup Anda semakin membaik. Ini adalah kedua hal yang berbeda. Sekali lagi saya berbicara ini sebagian besar. Saya tidak berkata semua orang, saya tidak berkata seperti itu saudara. Tapi saya jamin pasti sebagian besar orang merasa seperti itu. Dan sekali lagi saya juga tidak berkata bahwa nanti kalau kamu nggak punya apa-apa kamu lebih senang. Enggak saudara. Yang saya cuma mau pastikan bahwa saudara tahu dan mengerti kedua hal ini. Bahwa dengan meningkatkan standar kehidupan Anda, belum tentu kualitas hidup Anda menjadi lebih baik. Nah, bagi Anda yang bingung dan bagi Anda yang visual learner, bagi Anda yang lebih gampang kalau digambarkan jika Anda melihat sesuatu digambarkan, saya akan menggambarkan saudara beberapa grafik mungkin yang akan lebih mudah saudara mengerti. Contohnya ini saudara, saudara kasih tahu jika saudara bisa lihat atau tidak dari belakang saudara. So far saudara bisa lihat? Ya. Nah yang sebelah sini saudara melambangkan seberapa banyak gaji Anda, penghasilan Anda, atau pendapatan Anda saudara. Nah yang di bawah sini ini melambangkan waktu, ini mewakili waktu saudara. Ya kan? Mudah-mudahan gaji Anda atau pendapatan Anda, pendapatan rumah tangga Anda, setiap dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan kelihatannya seperti ini. Ya kan? Mudah-mudahan. Ya kan? Nah saya sadar ada beberapa dari kita yang kelihatannya seperti ini, terus turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi gitu. Saya sadar, itu juga ada di antara kita. Bahkan ada di antara kita yang pendapatannya dari dulu garis lurus saja saudara, straight line. Ya, saya sadar saudara, ada gitu. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi supaya Anda mudah mengerti. Nah selanjutnya, mudah-mudahan pendapatan Anda kelihatannya seperti ini saudara. Pengeluaran ya, saya tadi bilang pengeluaran ya. Ini out, pengeluaran, dan di sini ini pemasukan saudara. Nah saudara, jarak di sini, the space over here, jarak di sini, inilah yang kita sebut dengan margin, ya kan? Kalau Anda pengusaha, ini yang kita sebut dengan apa saudara? Profit, keuntungan. Nah, untuk diskusi kita pada hari ini, kita mau bilang ini ruang nafas saudara, ruang bergerak, ruang nafas, ya kan? Enak kan kalau saudara, kalau dalam keuangan saudara dan saya kita mempunyai ini saudara. Saudara mau tahu sesuatu? Ini yang diingini semua orang, benar ya? Saudara? Ini spending Anda, ini pendapatan, ini yang diingini semua orang. Hitam, putih, kuning, merah, biru, Kristen, non-Kristen, Buddha, Hindu, ateis ke, yang percaya sama alien ke, yang percaya sama apa ke, semua ingin ini, saudara. Ya kan? Semua ingin ini dalam keuangan, dalam hidupnya. Nah, saudara pernah berpikir ya, ketika Anda mempunyai ini,
ruang nafas, ruang bergerak, margin atau keuntungan, whatever you want to call it, saudara, hidup Anda akan menjadi lebih baik. Anda lebih sabar, Anda nggak sensi, dikit-dikit marah, ya kan? Anda nyupir juga lebih pelan, Anda punya waktu untuk berdoa, ya kan? Pernikahan Anda semakin kuat, hubungan keluarga semakin baik ketika Anda mempunyai ini. Dan ketika Anda mempunyai ini, you are more generous. Anda lebih bermurah hati, Anda lebih memberi lebih banyak, Anda mempunyai lebih banyak waktu, Anda mempunyai lebih banyak waktu untuk melayani komunitas dan gereja dan sebagainya ketika ini terjadi di dalam hidup kita, saudara. Nah, sekali lagi saya mau Anda perhatikan, bukan berarti ketika pendapatan Anda meningkat, Anda tidak boleh mengupgrade atau meningkatkan standar hidup Anda. Itu bukan yang saya katakan, saudara. Karena saudara pun melihat bahwa ini pun pengeluaran kita pun meningkat, saudara. Tetapi make sure saudara kasih ruang nafas. Ya kan? Karena ada banyak di antara kita yang situasi keuangannya itu seperti ini, saudara. Situasi keuangan di rumah tangga kita, di kehidupan pribadi kita seperti ini, saudara. Segini yang masuk, segini yang keluar. $500 seminggu, $500 yang keluar. 50.000 setahun, 50.000 yang keluar. 100.000 setahun gajinya, 100.000 yang keluar, saudara. We spend and spend and spend. Bahkan yang lebih lagi, saya nggak mau menghabiskan kertas, saya hanya mau sedikit gambar saja, saudara, di sini. Bahkan yang lebih bahaya lagi, ada banyak dari kita yang kelihatannya seperti ini, saudara. Apa yang Anda buat, pemasukan Anda, pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukan Anda. Tahu gak statistik di Amerika, saudara? Rata-rata di setiap rumah tangga di negara ini, mereka mempunyai hutang kartu kredit sebanyak $15.355. Rata-rata rumah tangga. Pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada pemasukan mereka, saudara. Ketika kita mempunyai ini, kita kembali lagi ke grafik ini, saudara. Kita berkata apa, saudara? Aduh, andai saja gaji saya sedikit lebih besar aja. Andai saja gaji saya naik $1 aja sejam, atau $2 aja sejam. Pasti saya akan baik-baik saja. Pasti keuangan saya akan membaik. Tetapi buktinya, saudara, dulu pun ketika kita belum mempunyai uang sebanyak sekarang, kehidupan kita sudah seperti ini, saudara. Sudah tidak ada ruang nafas. Jadi it doesn't really matter how much you make. Kalau misalnya ini gaya hidup kita, ini bagaimana kita cara menghabiskan uang, ini pengeluaran kita nggak akan mempunyai ruang nafas. Saudara setuju dengan saya? Nah, ketika situasi keuangan kita seperti ini, saudara, ini sangat berbahaya sekali. Saudara mempunyai banyak hal, sekarang gaya hidup Anda sudah sampai di sini, saudara. Bayangkan jika suatu hari Anda jatuh sakit. Ada banyak sekali pembayaran yang harus Anda bayar, tetapi Anda tidak mempunyai pemasukan. Gimana kalau suatu hari Anda kehilangan pekerjaan Anda? Ini di gereja mestinya kita ngomong yang baik-baik. No, saudara, this is the world. Ini dunia, saudara. Something will happen. Saudara melakukan semuanya secara sempurna pun ada something will happen. Karena ini di dunia, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. So, this is very dangerous. Ketika keuangan kita seperti ini, saudara, ketika ekonomi goes down, ketika ekonomi memburuk, keuangan kita ikut dengan ekonomi itu. Iya kan? Lalu kita salahin ekonomi lah, kita salahin presiden yang kemarin lah, kita salahin presiden yang sekarang lah. Iya gak? Kita salahin negara inilah, padahal jauh sebelum ekonomi memburuk, keuangan kita sudah seperti ini, saudara. Nggak punya ruang nafas. Nah, makanya saudara, ketika kita tidak mempunyai ruang nafas, mulai ada keributan di rumah tangga,
Di anggota keluarga, orang tua dan anak mulai saling ribut, saudara. Ya kan? Kita menjadi sedih, kita menjadi sangat sensitif. Kita menjadi lebih mudah marah-marah, kita lebih gampang sakit ketika keuangan kita kelihatan seperti ini, saudara. Inilah awal mula permasalahan masuk. Ketika anak kita mempunyai sebuah impian, kita tidak bisa membiayai impian anak kita. Kami sangat tahu rasanya keuangan seperti ini, saudara. Kami sangat tahu rasanya mempunyai student loans, mempunyai hutang, pinjaman, dan sebagainya. Oleh sebab itu kami sekeluarga bertekad kami tidak akan mau mengizinkan anak kami lulus dari kuliah nanti dengan pinjaman puluhan ribu, saudara. Kami akan melakukan apapun untuk menyediakan, untuk membiayai impian anak kami, saudara. Jangan biarkan keuangan kita kelihatan seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke sini. Dan untuk mengakhiri khotbah kita pada hari ini, saudara, saya hanya mau katakan, ketika saya memberikan Anda gambar ini dan gambar yang tadi, saudara, nggak ada dari Anda yang duduk di sini yang berkata bahwa, wah, saya nggak pernah dengar tuh hal-hal seperti itu. Ini kan common sense, saudara. Ini kan logika, benar nggak, saudara? Ya kan? Pendapatan Anda segini, pengeluaran Anda segini, sisa ini akan memberi Anda ruang bergerak dan ruang nafas, ya kan? Semua dari kita sebenarnya tahu tentang ini. Waktu yang salah satu yang I wish I had, atau salah satu yang saya harap saya punya ketika saya beranjak dari kecil beranjak dewasa, saudara, adalah seseorang yang mengajarkan saya tentang keuangan. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya bagaimana menggunakan uang, bagaimana memanage uang, mengelola uang, saudara. Setiap orang tua pasti selalu bilang jangan boros, simpen, jangan boros, simpen, ya kan? Tetapi prakteknya atau practical levelnya saya nggak tahu bagaimana saya harus melakukan semua itu. Nah, saudara, hari ini saya sadar bahwa ternyata banyak hal tentang keuangan yang dulunya saya percayai, sekarang saya sadar bahwa oh ternyata semua itu tidak benar. Waktu saya kuliah, saudara, di pertengahan saya kuliah, papa saya meninggal. Dan ketika dia meninggalkan hutang, saudara. Saya nggak tahu, puluhan juta, ratusan juta, nggak ratusan juta, mungkin puluhan juta, saudara. Meninggalkan hutang, dan kalau misalnya kita nggak bayar, rumah kita bisa disita, saudara, dan juga rumah nenek saya yang dibiayai oleh papa saya juga itu bisa kemungkinan akan disita kalau misalnya kita nggak bayar. Mama saya seorang diri, saudara, dia mempunyai bisnis gunting rambut, salon, dan sekali lagi saya di tengah-tengah kuliah, kakak-kakak saya di tengah-tengah kuliah, ya kan, terus dia harus membayar hutang, membiayai kuliah kami, dan ditambah lagi juga dengan biaya hidup dia pribadi, saudara. Jujur aja sebenarnya sampai saat ini saya nggak tahu bagaimana dia melakukan semuanya itu. Ya kan, berapa kepala, berapa rambut yang dia harus gunting, saudara, untuk melunaskan semua itu, saudara. Ya kan? Nah, akhirnya, saudara, udah gitu, belum lagi ketika mama saya melihat sekeliling dia, saudara-saudara kami setiap 3 bulan, setiap 6 bulan berlibur ke luar negeri, saudara. Ya kan? Begitu dia nengok ke sini, wah semuanya pergi ke luar negeri. Oleh sebab itu dia sering kayak bercandain kami, saudara, anak-anaknya pada waktu itu ketika kita masih sekolah. You better be serious. Kamu awas ya kalau kamu nggak serius dalam sekolah kamu ya. Kalau bukan soal pendidikan kamu, kalau bukan soal sekolah kamu, mama udah bisa pergi-pergi seperti mereka, dia bilang seperti itu, saudara. Saya benar-benar nggak tahu bagaimana dia melakukan semuanya itu. Nah, saya hanya mau bilang seperti ini, saudara. Apa yang saya alami, pengalaman saya, mungkin saudara mempunyai pengalaman yang lebih buruk, atau mungkin saudara nggak pernah mengalami. Yang pasti kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan kenapa sih kita membicarakan soal keuangan di gereja, saudara? Ya kan? I'm sure the last thing that you want to hear is a guy like me standing here,
telling you what to do with your money, ya kan? Saya tahu hal yang terakhir yang saudara mau dengar, yaitu seseorang seperti saya mengatakan kepada Anda bagaimana cara menggunakan uang Anda here and there, you know. Saya mengerti itu, saudara. Tetapi saya hanya mau bilang, ada banyak sekali, seringkali sebagai gereja Tuhan, kita sangat fokus dengan meminta kepada jemaat, kamu harus memberi, kamu harus memberi, kamu harus memberi, kamu harus memberi 10% dan sebagainya. Tetapi sebagai gereja, jarang sekali kita mendengar bahwa ada gereja yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan dengan 90% yang kita punya. Yang kita selalu lakukan adalah meminta, ayo beri. Tapi kita tidak pernah mengajarkan jemaat apa yang harus dilakukan dengan 90% yang mereka punya, saudara. Jika keuangan kita kacau, jika keuangan kita berantakan, jika kita tidak mempunyai ruang nafas, saudara, percayalah, saudara, sangat sulit bagi kita untuk menjadi pengikut Yesus yang benar-benar mengabdi kepadanya. Karena di ruang nafas inilah, saudara, ketika Tuhan memberikan visi, kita bisa melakukannya. Ketika Tuhan memberikan misi, kita bisa menjawab panggilan Tuhan. Di ruang nafas inilah, ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, kita bisa meresponinya, saudara. Di ruang nafas inilah, Anda dan saya bisa menginvestasikan hidup Anda dan saya kepada generasi selanjutnya. Ya kan? Di ruang nafas inilah, ketika Tuhan memerintahkan Anda untuk memulai sesuatu, Anda tidak perlu memulai sesuatu dengan hutang, saudara. Karena Anda mempunyai ruang nafas dalam keuangan Anda semua. Tapi kalau kita tidak mempunyai ini, saudara, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan? Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Bagaimana kita bisa invest hidup kita kepada anak-anak muda? Walaupun kita mau, bagaimana kita mau memberi lebih? Bagaimana kita mau partner dengan gereja lokal supaya kita bisa menyediakan tempat di mana orang-orang bisa bertemu dengan Yesus? Ya kan? Sebenarnya kita mau, tapi kita tidak mempunyai ini, saudara. Sebenarnya Anda mau memberi lebih, tetapi kita tidak mempunyai ini. Sebenarnya Anda mau memenuhi impian keluarga Anda mau memenuhi impian anak-anak Anda, tapi kita tidak mempunyai ini, saudara. Itulah yang saudara, yang saya ingin Anda untuk perhatikan baik-baik, bahwa standar kehidupan itu tidak sama dengan kualitas hidup. Dengan mempunyai banyak hal, belum tentu kualitas hidup Anda menjadi lebih baik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sama-sama, saudara? Yang Anda dan saya harus lakukan, we just have to decide. Kita harus membuat keputusan, kita akan melakukannya. That's it, saudara. Saudara bisa membuat keputusan apakah saudara ingin melakukan ini terjadi dalam hidup Anda, atau kita semua akan pulang dan this is just gonna be another message, another Sunday, kita makan dan kita pulang. Dan saya berdoa, saudara akan cukup bijaksana untuk selalu melakukan ini dalam kehidupan Anda. Karena disinilah kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Disinilah kita bisa memenuhi ketika Tuhan memberikan kita sebuah visi. Saya berdoa saudara akan membuat keputusan yang benar. Amin. Ayo kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini, saudara. Yang melayani perjamuan kudus, saya boleh persilakan untuk maju ke depan. Bapak, sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Persiapkan kami. Kau berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus ini, Tuhan. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Yang sudah menerima perjamuan kudus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Just one more time, bless the Lord. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Saudara boleh angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi setiap kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bagi saudara semua yang percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita semua, Anda boleh memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat gelas ini atau cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bagi saudara semua yang percaya bahwa inilah darah Kristus yang telah dicucurkan, yang telah dikorbankan untuk menyelamatkan kita semua, Anda boleh meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas hari-Mu yang baik. Terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, doa hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh mempunyai keberanian untuk melangkah bersama. Doa kami Tuhan, biar kami menjadi pengelola semua yang telah Kau percayakan kepada kami, supaya kami boleh menjadi pengelola yang baik dalam hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan, bahwa sebagai pengelola-Mu, pengelola apa yang telah Kau berikan, it's okay bagi kami untuk menikmati berkat yang telah Kau berikan. Tetapi kami juga mau supaya kami tahu Tuhan, bahwa apa yang kami terima tidak semuanya untuk konsumsi kami, tetapi apa yang kami terima, Tuhan, kami boleh gunakan untuk menolong orang lain, untuk memberi dan menginvestasikan hidup kami kepada orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami, give us the contentment, berikan kami kepuasan yang sejati Tuhan. Bukan kepuasan yang kami dapatkan ketika kami mempunyai banyak hal, tetapi kepuasan yang berasal daripada Engkau. Sehingga kami tidak lagi dibingungkan oleh standar kehidupan yang kami lihat di sekeliling kami, tetapi kami boleh mempunyai kualitas hidup yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan boleh angkat tangan Anda. Terimalah berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji Dia datang
dan datang untuk memberikan Anda hidup yang berkelimpahan. Doa kami supaya Anda semua yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan lagi perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas kami semua. Berkati makanan dan minuman yang sebentar lagi kami nikmati Tuhan, dan berkati semua tangan-tangan yang sudah menyediakan. Engkau luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan katakan amin, amin. Happy Sunday, have a blessed week. I'll see you next week.